Oke, oke, oke. Assalamualaikum Mas Rian Hidayat ya. Terima kasih sudah berkenan untuk berkomunikasi dengan kami dari Beta UFO dan kami akan dengan senang hati untuk mendengarkan kesaksian dari Mas Rian Hidayat. Nah, mungkin Mas Rian Hidayat bisa mengulang cerita dari yang Mas Rian sudah ceritakan ke saya melalui WhatsApp. Silakan Mas Rian. Waalaikumsalam Mas Reza, terima kasih Ya, Beta UFO dan tim Beta UFO Indonesia yang mau mengangkat kisah saya. Meskipun mungkin awalnya masih rada-rada puzzle-nya itu belum tersusun rapi karena memang itu saya buat cerita kacamata saya sendiri gitu kan. Saya belum bisa terbuka kepada teman, keterbatasan kontak sama mereka juga. Jadi itu yang mempersulit. Sedangkan saya memang lagi senang menulis, makanya di 2004 itu memang cerita itu sudah saya buat berbentuk fiksi. Nah, tapi waktu itu saya berpikir, oh kayaknya akan seru mungkin kalau ceritanya itu real saja gitu kan, sesuai dengan keadaan atau kenyataannya. Makanya saya coba mencari kotak-kotak teman saya yang sudah lama tidak bisa berkomunikasi karena memang sudah sibuk di relap masing-masing. Nah, pertama kali saya memang kontak Byte dulu ya, setelah mengajar itu saya up. Memang setelah itu langsung saya menemukan validasi baru atau data baru dari dia. Karena memang masih banyak yang kurang jelas karena itu memang ceritanya itu dari fantasi saya dulu awalnya tapi itu memang kisah nyata jadi seperti ini awalnya memang kita memang sahabat dekat ya berlima itu saya ada Baet Bagas terus ada Robi sama Fadlan ya memang kita sering bermain bersama meskipun memang umur kita ada berbeda jauh karena saya memang lumayan lebih tua makanya biasanya mereka itu mentuakan saya jadi kemana-mana suka ikut gitu. Nah, eh, memang itu keadaan yang sudah ditambahkan oleh Bayet. Itu memang pas banget kejadiannya itu memang di bulan puasa gitu ya, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya memang betul jamnya setelah Isya. Setelah Isya, nah kita memang biasa setelah sholat tarawih kita biasa keluar. Kejadian itu memang begitu sangat cepat atau mungkin sangat menakjubkan bagi kita ya. Jadi kita kita keluar setelah sholat tarawih, kita pergi. Kalau di sini kan biasanya sebutnya ada pasar malam. Nah, di perjalanan itu kita memang biasa selalu jalan kaki kan. Kita sendiri tidak bisa naik motor. Waktu itu masih kecil kan, masih sebenarnya masih anak SD. Makanya kita ya biasa jalan kaki. Nah, sampailah kita di titik yang saya masukkan ke dalam cerita, memang di madrasah dan sudah divalidasi sama teman juga, diiakan oleh teman bahwa itu benar di situ awal-awal kita melihat cahaya awalnya itu dari situ. Nah, tapi ada dua versi kalau dari Fadlan itu dia bilang bukan di titik sana, tapi lebih depan lagi. Tapi waktu saya bikin buat cerita itu memang itu versi saya sendiri sebelum saya cerita sama Fadlan atau Baik. Kalau di versi saya memang pas di situ di madrasah saya melihat cahaya. Setelah itu ya sudah kita seperti berhalusinasi saja, kita seperti jalan sendiri gitu kan. Kalau versi saya memang saya menuliskan di cerita itu saya seperti tertarik. Jadi tidak terasa kita tuh jalan tiba-tiba sudah ada di situ. Jadi kayak berpindah tempat. Tapi kalau Fadlan itu kemarin dia memberikan kejelasan bahwa dia itu memang kita itu berjalan, tapi kayak tidak sadar tiba-tiba sudah ada di jembatan juga sama. Yang dia konfirmasi juga begitu. Baik juga sama. Nah, kemarin itu anehnya juga saya juga udah coba chat Robby juga, tapi Robby itu dia lupa, Mas. Dia benar-benar nggak tahu di situ tuh ada kejadian apa. Makanya saya pancing kirim foto jembatan itu dia nggak tahu apa-apa. Yang belum konfirmasi sampai sekarang itu Bagas. Nah, teman saya yang dua itu sudah konfirmasi dan memang alhamdulillah dan mereka ternyata detail-detailnya masih ingat. Nah, dari situ kita langsung terpaku sesuai dengan cerita yang ditulis. Kita memang langsung melihat wujud UFO itu yang sangat besar ya, bisa seukuran rumah mungkin, lebih besar dari rumah kita juga tidak tahu karena kita sudah terbelalak itu matanya sudah tidak fokus juga kita langsung fokus ke satu piringan terbang itu. Nah di situ yang sudah saya sebutkan memang waktu itu terasa berhenti. Kita memang tiba-tiba ada di tengah-tengah jalan itu ya bersama teman-teman itu ya udah kita tinggal lihat-lihat saja kita masih melihat masih menatap Vivo itu yang berwarna silver gitu kan dengan eh, cahaya-cahaya yang dipancarkan dari pesawat UFO itu.
Waktu itu mungkin terasa singkat, tapi bagi kita itu sangat lama mungkin gak terasa gitu ya. Sebelum sebelum memang ada klakson motor itu, motor mobil baru ada klakson baru kita eh, terbangun. Soalnya kan kita mungkin kayak berhalusinasi ya kayak gitu. Jadi ketika dibangunkan oleh klakson barulah kita tersadar kita itu sudah ada tengah-tengah dan UFO itu sudah hilang. Dan kesaksian Beth juga memang UFO itu hilang di telan awan kalau kata dia kayak gitu. Sedangkan kalau dari cerita saya UFO itu ya memang melesat aja gitu terbang ke atas seperti itu. Nah memang kalau Padlan tidak menjelaskan itu dia karena dia memang yang dia tahu memang detail-detail yang itu saja. Bahkan hebatnya Padlan itu dia masih ingat kita itu seragamnya pakai apa waktu itu. Jadi banyak versi Mas. Jadi kalau saya mah itu kalau saya lebih detailnya ke UFO-nya, padahal ternyata detail lebih ke waktunya. Nah, baik di sini melengkapi cerita yang saya buat seperti itu Mas. Dan terus ya udah seperti itu saja ketika memang sudah ada bunyi klakson, ya sudah tiba-tiba UFO itu hilang dan memang jalan itu tiba-tiba jadi ramai gitu loh. Makanya kita juga aneh. Tiba-tiba jalan itu seperti ramai itu kan sampai-sampai kita diteriakin di situ ngapain kamu dek gitu kan. Berdiri di tengah jalan apa yang kalian lihat gitulah. Tapi kita masih kayak orang-orang kalau bahasa sininya mungkin ya bingung kebingungan gitu juga bahkan kita aja tidak ada yang bisa bergerak waktu itu kayak ya gimana ya melihat sesuatu yang menakjubkan kita kayak nggak bisa kaki aja nggak bisa bergerak gitu loh jadi kita ya udah kayak itu ya terpopoh gitulah jalan ke pinggir waktu itu baru kita menceritakan bener nggak sih yang tadi gitu ya udah kita sepanjang jalan masih menceritakan itu eh, sampai ke pasar malam barulah kita udah lupa karena kita ya tadi balik lagi karena kita ke pasar malam mau happy happy gitu ya mau main komedi kayak gitu biasanya ya udah sampai kita pulang di pameran pun kita sebenarnya tidak ada menceritakan itu sampai kita tidur semuanya kita terasa seperti lupa sedangkan saya itu masih kepikiran terus sampai saya beranjak dewasa pun masih keinget tapi saya waktu itu belum beranikan diri untuk ngomong sama teman-teman. Ya, jadi setelah itu memang kita itu di pertemanan kita nggak ada yang ngebahas itu, Mas. Jadi benar-benar oh ya udah mungkin itu mimpi atau gimana gitu. Tapi dalam hati saya itu kayak real. Tapi saya pun takut. Makanya saya kadang cerita beberapa orang aja dan jawaban dari mereka memang ya itu kurang baik lah bilang ah kamu mah ngada-ngada gitu. Kamu kadang ada lebih parah sasar gitu bahasnya gila lah, sinting gitu Masya Allah. Bisa berkata seperti itu juga. Jadi ya kita juga takut untuk menceritakan seperti itu. Makanya ya udah misteri itu kita timbun selama mungkin gitu. Sempat saya juga memang ceritakan ke beberapa komunitas. Waktu itu kan saya nggak tahu kalau ada komunitas UFO. Karena waktu itu saya masih jadi admin di grup-grup kayak musik gitu atau apa. Saya juga cerita ke adminnya, bilang bagus nih kalau dijadiin cerita atau diberikan film gitu. Kalau kata dia kan kayak gitu. Ya Alhamdulillah tuh dari situlah mulai terbuka. Bahkan ke istri saja saya boleh cerita di 2004 itu Pak. Di 2024 saya boleh cerita. Iya, karena ya itu saya mikirnya ya udah mungkin itu memang halusinasi. Tapi masa sih halusinasi itu sampai saya ingat terus sampai puluhan tahun gitu ya. Makanya ketika saya bikin sebuah cerita, memang kurang tepat waktunya. Waktu itu saya berpikir masih di 2010 kayak gitu. Karena efek dari itu saya masih ngerasa lebih muda meskipun umur saya terasa lebih tua. Lumayan lebih tua, tapi efek itu kayak saya seperti kayak anak-anak mungkin kayak gitu. Jadi kayak masih pikirannya itu masih kayak anak-anak aja gitu Mas karena saya ngerasa kok banyak perubahan di badan saya tapi saya ngerasa kayak masih muda gitu loh. Jadi kalau ditanya usia saya kadang minder orang udah 30 tapi saya ngerasa masih di bawah 30 kayak gitu. Jadi ya Oh, itulah mungkin hmm, aneh-anehannya kayak gitu. hmm. Em, Ya Mas ini saya, setelah-setelahnya sih kita ya, kayak hidup biasa saja sih Mas karena kita terpisah di yang sudah saya sebutkan di SMA saya tidak berkontak lagi sama keempat teman saya itu. Ya terakhir memang saya lagi hobi nulis di 2024. Hanya saya waktu nulis tentang Ray dan UFO itu ya saya langsung ingat teman-teman ada salahnya kan saya tanya gitu kan. Seperti yang udah beberapa teman saya kasih masukan, kenapa nggak ditanya kepada teman lama gitu kan atau teman masa kecil. Siapa tahu mereka punya detail-detail yang lebih jelas. Jadi cerita yang kamu buat itu lebih orisinil, lebih nyata gitu kan, lebih fakta kayak gitu. Makanya ya saya coba tanya. Saya coba grouping itu Mas.
Dan saya dapat beberapa nomor, dan yang paling susah memang Padlan. Dia selalu berganti nomor waktu itu. Jadi yang saya cek duluan Bait, karena saya ngerasa Bait ini kayaknya lebih pintar lah kalau dari teman-teman yang lain gitu. Makanya dia ternyata sama. Ternyata dia juga punya misteri itu, dan dia pun tidak pernah menceritakan kepada orang-orang gitu. Makanya ya ketika saya buka ke Byte, ya dia juga langsung kita semuanya berdiskusi gitu kan, terus kita mencari kebenaran dari kejadian 20 tahun yang silam gitu yang lalu. Makanya didapatlah cerita-cerita yang sekarang sudah puzzle-nya sudah lumayan lengkap. Makanya kenapa saya taruh di 2025 2005 itu karena memang kesaksian Padlan, karena waktu itu dia masih kelas 6 SD. Sedangkan dia lulus di 2006 kata dia. Makanya dia mencantumkan di 2005. Dia alhamdulillah masih ingat karena detail-detail sekolah itu dia masih ingat. Kalau saya masih udah lupa Mas. Saya lupa bener-bener untuk tahun-tahun kayak gini saya lupa. Alhamdulillah Bayat masih sama Padahal itu masih ingat. Karena ya itu yang tadi saya bilang, saya itu kayak lupa beberapa part di dalam hidup saya gitu. Saya ngerasa ya kayak masih baru aja di dunia ini. Jadi ya seperti itu, banyak yang kejanggalan juga. Tapi alhamdulillah teman saya masih bisa membantu melengkapi puzzle yang saya cari-cari. Kenapa saya jatuhkan juga tanggal 15 eh, Oktober itu? Karena yaitu menurut kesaksian Padlan memang kita ketika melihat atau kita ditapaki suatu kejadian itu memang sebelum puasa, biasa kalau di sini itu disebutnya ada ketupat kayak gitu. Makanya ketika saya ngambil tanggal 8 kayaknya tidak mungkin gitu, masih hari-hari keluarga. Sedangkan kita memang sering keluar di malam minggu, makanya didapat di tanggal 15 hari Sabtu itu. Hmm. Mas, saya ingin tanya beberapa detail ya. Sebelum sebelum saya tanya ke Ya itu sih Mas yang bisa ya diceritakan sementara, karena memang ya itu kita ya juga masih kadang masih bingung juga untuk ngejelasin ini ke orang-orang gitu kan. Ya karena beberapa teman juga kadang dia bingung untuk nyatain kayak gini, apalagi pada tahun seperti itu kayaknya masih awam mungkin ya orang-orang ketika mendapati cerita dari para bocah gitu ya. Jadi mereka ngiranya kamu ngada-ngada mimpi dan yang lain. Jadi itulah yang membuat kita takut. Belum lagi kata-kata dari mereka juga kadang orang dewasa itu ya lumayan kurang baik di kita, misalkan dibilang ada lah, ngide gitulah bahasnya kalau sekarang itu halu. Jadi kita pun nggak mau nggak mau terbuka untuk menceritakan seperti itu. hmm, hmm. Oke. Ini Mas Rian bisa dengar suara saya? Halo, halo, halo Mas Rian. Nah, sementara mas baru segitu sih mas, apa yang Oh, apa lagi ya harus saya ah, jelasin gitu ya, saya juga masih kebingungan ini. Mas Rian bisa dengar suara saya? Halo, Mas. Suaranya jelas nggak mas? Eh, Kayaknya gini, sebentar, sebentar. Saya lihat. Saya suaranya kok nggak ada ya? Ada, jelas dua-duanya kok. Ini kayaknya audionya Mas Rian itu bermasalah, gitu ya. Mas Rian, halo, halo Mas Rian, Mas, Mas bisa dengar suara? Oh, Oke, Mas Rian, coba lepas headset. Halo, Mas Rian. Ya, tadi kedengeran nggak sih mas suaranya? Tadi kedengeran, Anda cerita tadi kedengeran. Ya, Cuman mungkin tadi Mas Rian ada masalah di headsetnya ya. Jadi iya nggak iya dengar, kayaknya ke tadi mati. jadi nggak dengar nih apa pertanyaan saya gitu. Nah, Mas Rian, Iya saya ingin menanyakan beberapa detail sebelum kita iya masuk ke alur apa ya runtutan kejadian yang dialami oleh Mas Rian. Nah, tadi Mas Rian mengingat ya detail dari UFO yang Mas Rian lihat, betul ya? iya. Nah, itu bentuk bentuk dasarnya seperti apa, Mas? Apakah berbentuk seperti cakram, ataukah berbentuk seperti tabung, silinder, ataukah berbentuk bola, atau bagaimana, Mas? Iya. Untuk bentuknya itu berbentuk cakram. Cakram. Dari Iya, samping, dari... Hah? Gimana, Mas? dengan warna silver yang sangat sangat silver banget gitu. Silver ya. Iya, silver.
Terus di cakram itu apakah ada detail lain? Misalkan, oh saya melihat ada beberapa bola lampu nih, warna merah di sisi kiri atau warna hijau di sisi kanan gitu misalkan. Ada nggak detail seperti itu? Ada lampu-lampu bercahaya itu ada. Di Jadi kayak sebelah mana? warnanya itu kayak merah ke kuning-kuningan eh, jadi melingkari melingkari pesawat UFO-nya itu loh. Oke, lingkari di Ya, pesawat UFO-nya. iya. Sebenarnya ada cahaya juga di tengah, cuma memang cahaya itu yang bikin kita itu lupa, kayak lupa lupa kalau kita itu sedang melihat dia gitu. Jadi kayak bener-bener kayak dibuat lupa aja, kita sudah terpaku lihat cahaya putih yang turun dari atas. Ya udah kita kayak difokuskan untuk melihat itu doang. Yang tadi saya bilang makanya waktu kayak terasa berhenti, jadi kayak terhipnotis gitu. Ketika cahaya turun putih itu kita ya semuanya terpaku ke situ, kita lupa semuanya di situ. Mas Rian, saya coba gambar sketsa ya. Apakah seperti ini ya Ya, cakramnya ya? Apa bukan ya? Ataukah bulat? iya, berbulat, bentuknya bulat. Iya, iya seperti itu. Cuma Oke. karena kita di bawah, dianya kan Heeh. udah tinggi di atas ya. Jadi Ya. berbentuknya itu bulat. Oh, berarti Anda tepat di atas, sorry, di bawahnya UFO ini Ya, gitu. iya betul. Jadi kita itu ada di bawah. Makanya ketika kita baca buku Abang Nur atau mungkin kita nanya artikel, kan banyak juga kasus penculikan. Dalam dalam hati itu ketika saya tahu di 2004 saya sering baca lagi, ya alhamdulillah kita tidak diculik gitu loh Mas. Karena itu memang cahaya itu ada turun. Itu yang membuat kita itu kayak uh, terpaku dengan cahaya itu dan kita kayak lupa aja gitu semuanya. Tapi ya setelah after itu hilang gitu ya, ya udah saya mah masih ingat itu detail-detail dikit-dikitnya. Nah makanya teman saya itu ya Robi yang tadi saya bilang dia itu lupa lupa semuanya, malah dia tuh nggak tahu kalau di situ tuh pernah melihat UFO. Udah saya tadi tanyakan lewat grup. Hmm. Nah, ini Mas saya mau tanya. Ini kan seperti ini ya, tapi ini kan, aduh, sebentar. Nah, ini kan seperti, Ya, tapi ini kan dari depan. Anda sempat nggak iya. lihat dari depannya seperti ini? Atau langsung sudah Kalau di atas awal, UFO-nya? iya. Kalau kalau kan sesuai dengan cerita ya Mas. Kalau dari awal itu memang kita ngelihat cuma cahaya, cahaya. Oh, Waktu itu kita masih posisinya ada di madrasah yang kalau sesuai dengan cerita. Di madrasah kita cahaya. Nah, kalau dari versi saya, kita semua berlima ketarik. Tapi kalau dari versi Padlan itu dia bilang kita semuanya bergerak jalan, tapi kayak tidak sadar gitu loh Mas. Ya tiba-tiba kita ada di jembatan, kita sudah eh, melihat UFO itu ada di bawah, ada di atas kita, pokoknya seperti itu. Dan itu lumayan lama sih Mas, kalau mau hitungan menit itu mungkin ada sampai 3 menitan gitu. Dia ada bunyinya juga lagi. Itu seperti yang apa sangat bunyinya? bikin-bikin kayak bunyi pesawat apa ya rusak mungkin. Iya jadi tapi ya memang sulit untuk digambarkan juga ya suaranya, jadi memang kayak sing gitu kan, ada kayak ada suara dan memang ada pusaran angin juga yang terangkat gitu loh, seperti itu. Nah, ini kan misalkan ini bagian, aduh, bentar, bagian bawah ya, bagian atasnya UFO ya, Ya, bagian bawahnya ya nih. betul. Nah, ada detail lain nggak? Misalkan ada lingkaran di mana tuh, di mana gitu. Kalau lingkaran udah pasti ada di tengah-tengahnya Mas, itu yang mengeluarkan cahaya. Kayak gini nih di sini Udah nih. Warna apa lingkaran ya cahaya ini? kalau di situ cahayanya putih, tapi putihnya kagak kayak putih, tidak benar-benar putih banget gitu loh. Putihnya Nah, kayak samar-samar gitu. terus badannya ini bagaimana Mas? Polosan gitu aja. Di pinggirannya itu ada cahaya-cahaya gitu kayak lampu. Iya, Oke. dan itu nggak hanya satu, dia kan melingkari ya, Hah? melingkari cahayanya itu. Cuma saya kalau saya sendiri tidak tahu detailnya ada berapa, tapi memang cahaya itu juga kayak menghipnotis kita sih. Jadi ya sudah, kita juga memang terfokus dengan benda itu, ya udah, ya seperti itu. Ada cahaya-cahaya kuning ke Wah, merah-merahan, tapi yang paling banyak warnanya kuning. kuning kemerah-merahan. Terus Ya. Anda sempat lihat nggak detail, lebih detail dari bawahnya ini? Mungkin ada kayak Bawah, goresan apa? kalau untuk bawahnya Kalau untuk bawahnya sih kita karena memang cahaya putih yang dari tengah itu terang, kayaknya kita nggak terlalu lihat detail bulatannya. Kalau kalau ada bulatan kecil atau bulatan bulat lagi di cahaya mungkin ada detail-detail sedikit. Hmm. Cuma yang kita lihat memang detailnya lampu saja sih Mas. Dan itu lumayan deket. Makanya kita juga
Itu bener-bener kayak mau ditimpah kalau secara itulah. Karena itu kayak beberapa meter doang atau mungkin kalau dari atap rumah itu kita di dalam rumah kita dia di atap gitu loh. Hmm, 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 hmm. Oke, ini saya coba bacakan ini ya, rangkuman dari ceritanya Mas Rian ya, kesaksiannya Mas Rian. Jadi ini saya coba baca ulang. Nah, setelah sholat maghrib, saya bersama 4 teman saya memutuskan untuk pergi ke pasar malam. Iya. Kami Tadi berjalan dulu Mas, ya. Mas Reza, maaf. Untuk yang di situ kita sudah diubah sesuai dengan penjelasan dari Padlan. Kita itu setelah sholat Isya. Karena kalau di Ramadan kan setelah tarawih Oke, hitungannya. ya, Iya, tapi kita memang tidak tarawih waktu itu. Jadi kita keluar, namanya juga anak-anak gitu ya. ya, Jadi tarawihnya nggak sampai selesai, langsung cabut kayak gitu. oke. Saat itu Anda kelas berapa atau umur berapa? Kalau di 2005 berarti saya itu masih kelas 6. SD. Iya, kalau saya di MI. Oh, Iya, MI. sedangkan 4 teman saya ini semuanya SD. Oke. Anda kelas 6 ya? Sorry, 6 ya? Iya, Nah, tadi Anda bilang temannya itu lebih muda. Nah, yang lain itu kelas berapa semua? itu eh, kalau Bagas, Hmm? Bayet sama Robi itu dia kelas 4. Oke, terus yang Bayat ini? Iya, Ba- kalau Padlan itu kelas 6 dan Bayet itu kelas 5 waktu itu. Cuma eh, karena mereka itu sekelas, jadi kalau ngitung dari tahun, ketiga teman saya itu semuanya kelas 5. Jadi yang Padlan itu kelas 6 sama saya. Oh, oke. Kelas 5. Nah, kemudian kan Anda kan terawih nggak sampai selesai nih ya. Terus Anda pengen Ya, ke pasar malam. iya. Oke. Lalu semua memutuskan ingin ke pasar malam. Nah, habis itu Anda lewat mana? Dari musola atau masjid ya, kalau saya boleh tahu? Kalau di sini masjid hitungannya. Masjid. Dari ke pasar malam itu melewati jembatan ya tadi katanya ya. Kalau jembatan itu sebenarnya tidak terlewati, Mas. Hmm? Jadi dia itu ada di pas belokan kita mau masuk ke pasar malam. Oke, berarti Anda dari mus, mus, musola ya, sorry tadi musola. Terus Anda mau ke pasar malam lewat mana ini? Habis dari itu kemana? Kita biasa ngikutin jalan raya aja karena kayak tadi ya kita memang Oh, semuanya memang tidak ada yang bisa naik kendaraan roda dua. Jadi semuanya kita jalan biasa, jalan-jalan aja, jalan kaki. ah. Nah, ketika Anda lihat UFO ini sama teman-teman, itu kira-kira sudah berapa menit Anda jalan kaki? Kalau untuk jalan kaki kita udah sekitar mungkin karena kita biasanya kalau jalan kaki juga lumayan cepet ya. Heeh. Eh, ya langkah kita lumayan lumayan jauh kalau jalan kaki. Itu kemungkinan kalau udah sampai di lokasi titik madrasah itu sudah kurang lebih 10 menit. Mungkin kalau memang mau dicatat juga mungkin masuk ke 8 menit atau mungkin 9. Kalau bilang 10 mungkin enggak karena kita laki-laki tuh jalannya cepet juga. Ya, oke. Berarti nah, di 8 sampai 10 menit ini, kalian semua lihat cahaya. Iya betul. Awal mula kita lihat cahaya. Cuma kalau di versi saya Mas, memang ada teman saya yang berkata pengen lihat UFO kayak gitu. Oh, Mm-mm. Kalau di versi saya itu ada teman yang pengen lihat UFO gitu loh. Padahal awalnya itu kita ngira itu lampu pinggir jalan karena kita jarak dari madrasah sampai ke jembatan itu sudah dikonfirmasi itu 500 meter atau 300 meter. ah, Iya, jadi berarti, kita kelihatannya itu kayak 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 lampu jalan mungkin. Makanya dari kita itu ada penasaran apa kita jalan aja. Nah, tapi kalau versi Rian itu kita kayak seperti tertarik. Ya, tiba-tiba sudah ada di situ. Makanya ketika pada mengkonfirmasi sebenarnya kita jalan tapi kita kayak tidak sadar. oke. Ini ada di jalan mana ya, Mas? Ada nggak di Google Map ini? Ada. Jalan apa namanya? Kalau jalan namanya Jalan Raya Sudamanik. Jalan Raya Sudamani, Iya, Sudamanik. Parung Kalau di map Panjang. itu, iya, kalau di map itu yang sekarang itu yang jembatan itu sudah ada perumahan baru namanya Grandia Lip. Makanya kalau di map itu ada Grandia Lip.
Sebentar, sebentar. Ini, bentar ya. Saya tuh agak bingung pakai Maps ya. Sama. Oh, open in Maps. Nah, layers. Ada jembatan namanya perumahan apa, Mas? Grandialit. Perumahan Grandialit. Tapi lokasi pastinya ada di madrasah apa Saya namanya? kalau itu kan titik. Kalau kita ngelihat itu pas banget di depan perumahan Grandialit kalau sekarang. Saya ada fotonya sih kemarin udah saya screenshot ini. Kalau waktu siang itu bentuknya fotonya seperti itu. Itu jembatannya, Mas. Oh, sebentar. Oh, di WhatsApp ya? Iya. Bentar. Menarik nih. Kita coba perumahan Grandialit. Gimana itu saya Grandialit ini ya? Apakah kayak gini ya? Ketemu nggak? Grandialit Parung Panjang. Grandialit Parung Panjang. Iya. Oh, saya ngerti kenapa Anda bilang lead ya. Karena tidak bisa lip ya. Oke, 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 oke. Grandialit Parung Panjang. Iya. eh saya sedang cari Oh, ini ada jembatan. Oke, oke, saya sudah ketemu. Ini saya Iya. habis ini saya Jembatan. share screen ya habis ini ya. Habis ini saya Loh, kok disensor ya jembatannya ya? Sebentar, Mas. Saya akan share screen di sini ya. Nah, ini ya jembatannya ya. Bisa kelihatan nggak? Iya, betul. Dulu masih Oh, bersih. Sekarang udah kotor banget. di sisi mana Anda lihatnya? Ah, ini kok disensor ya? Heran saya. Nah, di sisi mana, Mas, Anda lihatnya? Sisi sini atau sisi sini yang ada pohonnya ini? Enggak, kita masih depanan depanan jembatan sih, nggak terlalu tengah juga. Di Ada arah enggak perumahan kita sini. masuk kan? Itu kejauhan. Kita masih posisinya masih di jembatan, cuma masih depan depan. Ini ada tuh yang biru-biru tuh. Oh, yang ada ruko-ruko ini sebentar. Enggak itu kayaknya kejauhan, Mas. Segini di Itu sini. kejauhan juga. Oh, Itu kejauhan kita tuh masih di jembatan. Maksud saya itu ada oh, yang iya pas pas banget di depan jembatan. oke, oke, oke. Ya, UFO-nya ada di sebelah mana, Mas? Itu kan arah sana ya. Coba arah satu lagi, Mas. Arah sini. Nah, iya di situ arahnya. Berarti Arahnya dia masuk depan. melayang di tengah-tengah sini ya. Iya, melayang di atasnya. Oke. Nah, habis itu kan dikira nih cahaya mobil ya kalau nggak salah ya tadi ya. Apa cahaya apa gitu ya? Cahaya lampu. Iya, lampu Cahaya tiga gitu lampu. loh. Iya, Dan kalian merasa jalan tanpa sadar ya, katanya Fadlan tadi ya. iya. Hmm. Nah, habis itu apa yang terjadi, Mas? Kalau menurut Mas Rian? Ketika kita sudah di tengah, Hmm. ya kita menyaksikan hal yang menakjubkan itu yang sulit dijelaskan oleh nalar gitu. Jadi UFO-nya langsung melintas Ya, di ya atas itu yang kepala saya Anda ya. masukin ke dalam cerita memang betul juga yang sesuai dengan saya rasakan waktu terasa berhenti dan memang keadaan kayak sepi gitu loh. Padahal seharusnya mungkin di jam-jam segitu rame mobil, motor seperti itu. Hmm. Kalau ini titik yang sekolah madrasah. Nah, kita dari sana ke sana. Ini madrasahnya ya, bukan ya? Bukan ya. Nah, habis itu UFO-nya Kalau melintas di atas. madrasah itu masih dekat Hah? Alfamidi, iya masih arahnya ke sana. Nah, itu kan kirinya PDAM tuh. Ini PDAM, itu Ini jembatan, PDM. terus kanannya itu Gurandiali. Ya, kalau Mas Reza tarik lagi ke sana itu ada madrasah di atasnya. Cuma kayaknya itu di map saya lihat
tutup, padahal nggak tutup itu. Kayaknya nggak dia di itu kali urus. Oh, oh ini nih Grandiale. Oh, oke. Oh, nah habis itu UFO ini Anda lihat ada cahaya lampu. Terus UFO ini sudah ada di atas kepala kalian gitu. Apakah habis itu UFO-nya melayang di atas kepala kalian semua gitu? Iya, Oke. Nah, ketika UFO ini melayang ya, kan Anda kan lihat lihat bagian bawahnya UFO ini ya, yang besar, yang melingkar itu ya, ada cahaya putih agak samar gitu. Mas Rian, apa yang diingat Mas Rian saat itu? yang saya ingat yaitu eh, itu adalah UFO, itu piring terbang warnanya ya Hmm, silver dengan cahaya, awalnya cahaya cuma kuning-kuning lampu dari pinggirannya saja, setelah itu ada cahaya putih turun. kayak sinar turun gitu ya, Mas ya. Iya, makanya kalau kayak digambarkan oleh film-film sekarang mungkin mirip gitu loh, seperti itu kejadiannya. Nah, dari asal sinar turun itu ada yang terbuka nggak, Mas, di bagian UFO-nya? Kalau terbuka mungkin kita tidak begitu memperhatikan ya, awalnya kita itu kayak terhipnotis saja gitu loh dalam bentuk yang lampu yang pinggirannya itu yang kuning-kuning gitu. Setelah itu tiba-tiba ada cahaya saja. Jadi tidak tidak kita tidak memperhatikan kalau ada sesuatu yang terbuka dari cahaya itu tiba-tiba langsung ada aja turun seperti itu. Kemudian UFO ini berhenti di atas kepala kalian gitu ya. Iya, berhenti tapi dia tidak mematikan mesin, jadi ada suaranya. Kalau menurut Mas Rian, apakah seperti suara pesawat terbang atau seperti suara segerombolan tawon atau seperti suara angin ribut? Yang mana kira-kira yang mendekati, Mas? Yang mendekati mungkin angin ribut sih, Hmm, tapi suara mesinnya masih terdengar, itu suara mesinnya ada. hmm. Habis itu, apa yang Mas Eh, Rian ingat? Ya, ya, gimana Mas Dwi? ya, seperti suara mesin cuci nggak? Iya, iya, iya mesin cuci. Tempatnya Hmm. lebih seperti mesin cuci. Ah, Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Lanjut, Mas Reza. oke. Habis itu, Mas Rian, apa yang Mas Rian ingat menurut versi Mas Rian sendiri? Setelah cahaya itu nyorot ya, habis itu apa yang Mas Rian ingat? Yang saya ingat ya, saya cuma dinampakkan sebuah film besar gitu. Ya udah, kita tidak ingat apa-apa selain kita diminta untuk menyaksikan keajaiban itu aja sih, berlima. Saya mau tanya yang sedikit aneh nih Mas Rian ya. Eh, Mas Rian, ketika Anda lihat sinar itu, hatinya Mas itu kayak ada yang ngomong nggak ke Mas? Perasaannya Mas di dalam hati. Tidak ada, tidak ada suara. Yang ada cuma suara mesin kayak mesin cuci tadi yang kata Mas Dewi. Tidak ada suara orang untuk ngajak komunikasi Mas Rian. Tidak ada. Dan itu belum saya tanyain juga kepada teman-teman. Oke, terus apakah ketika melihat sinar sorot itu, nah, Mas Rian sempat ingat nggak? Mungkin tiba-tiba ketika lampu itu menyorot ya, di dalam kepalanya Mas Rian ini kemudian muncul gambar-gambar atau mungkin berputar imajinasi seperti kebakaran hutan, gunung meletus. Belum, enggak sih, enggak ada. Cuman bingung aja Cuma ya, ya ya gimana? bingung, bingung. Cuma setelah itu saya jadi lumayan peka. Seperti apa pekanya Mas, kalau boleh tahu? Ya kalau kayak teman-teman mungkin bilang, kalau teman-teman dulu suka bilang, ah kamu mah indigo kali, cenayang itu doang. Jadi kayak peka aja sama terhadap alam. Peka terhadap alam. Eh, apa Mas bisa katakanlah ya bisa melihat kayak makhluk yang tidak kasat mata gitu setelah Iya, kejadian itu? Misalnya, iya. misalnya, Kalau untuk ditampakkan mungkin jarang sih ya. Jadi kalau hmm, dari kecil sampai besar ya mungkin penampakan-penampakan kayak itu yang terlihat paling cuma tiga. Karena selebihnya mungkin saya aman-aman saja karena memang keluarga religius gitu ya. Jadi oh kayak ya, sesuatu yang goib itu kayaknya nggak bakal jumpa gitu. Cuma saya ngerasa peka aja terhadap alam.
Hmm, apa apa Mas Rian kemudian berhenti makan daging setelah kejadian itu? Kalau untuk daging sulit sih karena memang kita ya perekonomian waktu itu kan tidak Oh, rada-rada sulit untuk makan ah, daging. hmm. Cuma kalau pas lebaran ya kita makan daging. Oh iya iya iya. Tapi maksud saya Mas Rian kemudian tidak jadi vegetarian gitu ya? Tidak ya? Kalau vegetarian mungkin saya ngejauhin ikan doang. Menjauhi ikan. Iya, padahal waktu itu suka ikan. Langsung Setelah ke, tidak suka ikan. Tapi saya nggak pernah berpikir itu efek itu, enggak. Jadi memang itu juga ada eh, asal muasalnya karena pernah ya kayak daging nyangkut dan lain. Jadi saya sukanya ya sayur-sayuran aja. oke. Nah, ini saya coba maju ke ceritanya Mas Rian ya pada tahun itu ya. Nah, setelah sinar ini menyorot ya, apa yang Mas Rian ingat setelah itu? Kalau untuk diingat-ingat mungkin nggak ada. Makanya kalau memang mau digambarkan ya itu aja sih tadi kayak waktu berhenti sejenak. Gitu loh. Jadi kita diminta untuk menyaksikan keajaiban itu doang. Ah, Makanya sampai ada hmm? suara klakson itu baru kita sadar kalau kita itu sudah ada di tengah-tengah dan mulai mulai ramai kendaraan roda 4 sama roda 2. Jadi eh, seharusnya kan katanya tadi jalanan ini rame ya. Nah, kemudian Iya, UFO tuh lewat nih. Nah, kemudian kalian semua seperti diajak untuk melihat peristiwa tersebut. Nah, betul. sempat nggak lihat ketika lihat atas ya, terus lihat ke sekitaran gitu, sekitaran jalan gitu, atau langsung langsung ke atas saja gitu. Kalau kalau ke sekitaran mungkin masih lihat. Jadi kayak ya itu memang sepi aja, tapi ya memang lokasi nggak berubah. Jadi tetap jembatan, tapi memang keadaannya sepi, sunyi gitu. Oke. Nah, kemudian ada klakson ya. Klakson ini tuh Anda mulai sadar Anda ada di sekitar bangunan ini atau Anda di jembatan tadi. Di jembatan, karena kita Oh, udah di jembatan. hmm. Iya, kan di situ juga ada belokan harusnya kan kalau secara jam 8 atau jam berapa rame rame orang berlalang apalagi itu Ramadan gitu. Iya. Terus baru Anda sadar, oh, jalanannya sudah agak ramai nih gitu. Iya, ketika kita sadar ya itu saya kan berucap berucap kenapa tidak kita rekam gitu loh. Karena waktu itu masih zamannya HP Asia. Oh, ya Iya, ya ya kenapa ya. nggak kita rekam kayak gitu. Cuma kalau dari cerita versi Padlan kita berlima tidak ada yang bawa HP. Cuma kalau di versi kita saya masih ingat kalau Bayat itu bawa HP. Makanya Bayat sampai mikir-mikir dia tahun lulus dan lain-lain gitu lah dia cari. Kalau kata dia itu dia pegang HP memang pas SMP. Makanya berarti di berarti secara data yang benar berarti memang tidak ada HP. Cuma dalam versi saya itu kayak Bayat itu bawa HP karena memang dia waktu itu punya HP. Oh, oke. Saat itu mungkin Mas merasa kok nggak ada yang ini ya, nggak kerekam ya gitu ya. Nah, Iya, mikirnya kenapa kita nggak ngerekam atau kita abadikan gitu loh. habis itu kalian jalan nggak ngomongin kejadian itu ketika jalan pulang. Kalian akhirnya jadi ke ini nggak ke pasar malam nggak atau langsung pulang? Tetap tetap jadi. Kita tetap jadi tapi di perjalanan kita tidak ada yang ngobrolin itu. Oh, Iya, makanya kan sampai saya chat baik kenapa tidak speak up kata dia. Mungkin dia kata dia mungkin speak up karena kita beda sekolah gitu kan. Mungkin dia speak upnya sama teman dia yang lain. Cuma ya sama teman-temannya mungkin ada sebagian lupa iya atau iya iya. menganggap menganggap itu ya yang halusinasi gitu loh, fantasi baik ataupun yang lain. Kayaknya kalau yang lain kayaknya nggak bakal cerita juga. Berarti habis itu kalian ke pasar malam ya, habis itu pulang ke rumah Iya, masing-masing nih. iya bahkan kita ketika di pasar malam aja ya udah kayak kita itu uh, menyaksikan itu, tapi tetap kehidupan nyata kita itu tetap kita kejar kayak misalkan kita harus ke pasar malam, kita harus bermain, kita harus happy happy, kita lupa ibu itu. Cuma kalau sampai berjalan saya masih ingat, cuma saya nggak berani buka cerita itu sampai besoknya lagi kita tertidur ataupun terbangun lagi, kita bersama-sama lagi main, semuanya tidak ada yang membahas itu. Wah, ini menarik sekali. Mungkin Mas Dwi ada pertanyaan, Mas Dwi? Iya, itu waktu itu zamannya handphone Asia ya. Iya,
Artinya yang bawa handphone siapa? Mas Rian aja sendiri atau teman-teman yang lain? Yang bawa apa? Handphone. Yang bawa handphone. Kalau ya itu kalau memang dari versi saya yang saya ingat-ingat, memang ada yang bawa HP. Cuma ketika saya tanyakan kepada Padlan yang memang lumayan dia, alhamdulillahnya dia lumayan detail, ingatnya kita semua berlima tidak ada yang bawa HP karena eh, Bayat itu punya HP ketika di SMP gitu Mas Dwi. Hmm. Sedangkan kalau saya karena masih samar-samar waktu mau bikin cerita itu, saya kira di 2010-an, makanya saya mikirnya, oh Bayat sudah pegang HP. Oh, Makanya Bayat itu ketika dia bilang ke saya sampai dia nyari ijazah gitu ya, lulus aja dia masih, saya juga sampai nanya-nanya, saya juga sampai buka-buka ijazah untuk tahun lulusnya, memastikan aja, eh, mencocokkan data. Ternyata betul, memang di 2006 itu ya memang Bayat masih kelas 5 tidak megang HP kalau kalau secara hmm. faktanya. Selain artinya nggak ada yang bawa HP ya? Iya, cuma waktu saya bikin cerita itu kan memang pakai Oh, kacamata saya sendiri, itu pun sebelum-sebelum saya iya, tanyain iya. ke Bayat atau ke Paddan sama yang lain. Jadi memang eh, sesuai dengan imajinasi saya. Cuma waktu itu saya ingat memang Iya. begitu. Kenapa kita tidak rekam atau kita abadikan gitu loh. Jadi ketika saya ingat kata-kata itu, saya ingatnya Bayat pegang HP gitu loh. Ya. Terus kalau eh, ada yang pakai jam tangan nggak? Kalau nggak bawa Jam HP ya, ada tangan, yang bawa jam tangan nggak? kalau jam tangan kayaknya tidak ada sih, Mas. Nggak ada ya. Iya, Atau coba diingat-ingat lagi runutannya deh. Kalau saya mau tahu runutannya ya. Misalnya Mbak Daisa tuh jam berapa kira-kira waktu itu? Jam setengah delapan kan? iya. Sebenarnya kita juga lagi itu sih ingin mengadakan suatu kumpulan karena saya juga pengen datanya itu lebih fakta gitu. Cuma Iya, memang betul. belum sempat karena hari Oh, ini pun Fadlan itu masih masih kerja, dia lembur. Jadi hmm. kemungkinan ya besok kita kumpul. Karena kalau ngobrol sama Beth saya udah, sama Fadlan juga udah lewat voice note. Cuma yang belum itu sama Bagas sama Robby karena memang dua Ya. orang ini juga kerja, tapi Fadlan itu masih bisa dihubungi. Ini semua Eh, kalau teman-teman, runutannya gini, gimana? Gimana Mas? Gimana Mas Dwi? eh, nggak cuma mau tanya aja. Kan anggap aja jam setengah delapan lah ya. Terus Iya, kalau perjalanan dari madrasah sampai ke apa tadi jembatan itu kan kurang lebih jembatan. 8 sampai 10 menit. Enggak, 8 sampai 10 Ya menit kan itu kalau 8 sampai 10 dari menit dari. masjid, Mas. Iya, dari Oh, masjid ke oh, madrasah itu 8 sampai 10 menit. Kalau dari madrasah ke jembatan itu oh, lumayan dekat. Makanya ketika saya menuliskan oh, itu 2 kilometer, saya kan ngitungnya waktu itu dari rumah. Tapi memang ketika saya tulis itu mungkin masih halu ya. Saya malah memposisikan oh, tulisan itu di madrasah. Makanya ketika bayar ya. konfirmasi, tidak 2 kilometer, itu paling 500 meter kalau kata dia, kalau memang titiknya dari madrasah ketika pertama kita lihat. Oh, Kalau 2 kilometer mungkin memang dari masjid sampai ke madrasah baru mungkin itu masih 2 kilometer karena memang lumayan jauh. terus masih inget nggak kalau dari jembatan ke pasar malam berapa menit? Jauh. Ya, Lalu, ya Mas Dwi, maaf diulang Mas. iya, iya. Masih inget nggak kalau dari jembatan ke pasar malam berapa menit? Jembatan, dari jembatan ke pasar Tepat. malam itu juga lumayan Iya, deket. Kalau saya jalan ya deket juga cukuplah kan? 5 menit. 5 menit? Oh Oke, iya. enggak, lumayan jauh karena posisi pasar malamnya di tempat yang lapangan kedua, jadi itu sekitar bisa sih 10 menit, lumayan jauh soalnya. Oh, artinya dari titik awal di masjid sampai itu bisa setengah jam dong, atau bisa Iya, dua setengah puluh menit jam. sampai 25 menit, setengah jam ya. Terus Iya. saya mau tanya, masih inget nggak di pasar malam berapa lama main di sana? Sampai jam berapa? Terus saya Nah udah itu, jam segini pulang yuk gitu. iya. Tapi biasa kita kalau main memang kurang lebih 1 jam, 1 jam, 1 jam setengah sih Mas. Kita nggak, karena kita biasanya memang dicari orang tua juga, nggak bisa boleh main lama-lama kayak gitu. Oh, penandanya 1 jam apa biasanya kalau di pasar malam? Ya
setelah kita biasa uang jajan habis sih, atau memang kita sudah selesai cemil kayak gitu, atau biasa kan kita kan Oh, udah naik nyoba. satu wahana. Hmm, Iya, biasanya kita naik satu nyobain wahana beberapa PRS gitu. wahana ya. Iya, Oh iya. Jadi kadang juga kurang kita lebih ke sana satu jam di nggak sana. nyobain wahana. Oh. Terus pulang lagi ke rumah lewatin jembatan, lewatin madrasah Iya, lagi. lewat kita lewat itu lagi, kita kalau hati saya masih ngelirik-lirik maksudnya, oh tadi itu sebenarnya tadi ada kejadian di situ. Cuma saya pun Hmm, nggak buka obrolan sama teman-teman. Jadi mereka itu ya udah ya, lewatin jalan itu lagi. Oh ya udahlah, lewat aja gitu. iya, iya. Terus sampai rumah jam berapa kira-kira? Mungkin setengah 10. Persis setengah 10 atau ternyata udah jam setengah 11? Nah itu harusnya mungkin kalau cara pulang kita kan tidak bisa pulang lama-lama juga, meskipun itu malam minggu Ah, gitu. Karena biasanya kita pasti diomel, kena omel juga gitu, nggak boleh oh, lama-lama. waktu itu Meskipun memang waktu orang, itu kan ya meskipun orang tua ya. mereka itu sebenarnya percaya sama Rian sih, kalau main sama Rian nggak nakal misalkan kayak gitu. Oh Jadi iya, ya iya, dari iya. penjelasan Rian ke orang tua biasanya mereka paham kalau pulang jam berapa. Tapi biasanya tidak boleh pulang lama kalau main keluar malam-malam. Waktu itu dimarahin nggak? Ada yang dimarahin nggak sama orang tuanya? Nggak ada. Alhamdulillah karena kita Nggak ada. kalau malam minggu itu kita biasanya tidur di rumah Bagas, orang tua Bagas. Jadi kita menginap. Oh, jadi tepat waktu ya kurang lebih setengah 10 udah sampai di Iya, ini kita biasa rumahnya menginap kecuali Bagas. kecuali bayat. Kalau bayat biasanya memang tidak Oh, diperbolehkan menginap. Kalau kita biasa menginap. Karena kalau saya sama kalau Bagas masih saudaraan. oh ya udah. Kalau gitu kalau misalnya besok nih ketemuan sama teman-teman, saya titip dong pertanyaan saya yang ini tadi itu urut-urutannya. Jadi dari ini sampai sini berapa menit, di itu Ya, berapa sejam kah lebih sampai rumah kurang lebih jam berapa gitu tanya sama teman-teman yang lain juga. Saya ingin iya. tahu aja. Jangan-jangan sampai rumah agak malam. Jangan-jangan gitu kan. Hmm. Karena ada yang nggak sadarnya di itu di mana? Di jembatannya itu kan. Kita nggak Betul. tahu di jembatan itu berapa menit. Iya, Tiga betul. menit Di situ kah, kita nggak lima tahu menit berapa kah, menit. seperempat jam kah, atau setengah jam kah? Nah itu tuh, mungkin bisa titip di runut itu lagi, Mas Rian. Iya, meskipun kalau dari perasaan saya Ah, ketika di jembatan ya udah kita kayak waktu berhenti aja gitu loh. ya kan perasaannya cuma 3 menit aja ya, Iya, tapi itu yang harus dirunut. Kalau misalnya ternyata sampai rumah udah jam setengah 11, artinya ada 1 jam kemanain kita ya? Nah itu yang iya harus betul dipikirin kan. lagi. Itu saya titip itu aja. Ini saya kembaliin ke Mas Reza ya. Oh Mas ya, Reza. Baik, oke. Berarti kan habis itu kalian balik ke rumah ya, setelah dari pasar malam, terus mungkin iya. uang jajan habis gitu ya, balik ke rumah. Nah, apa Mas Rian ini berapa bersaudara? Kalau saya 8. 8, ada juga ya. Iya, Nah, iya ketika anak ini. Anda waktu tahun 2005 itu, Anda tidur sendiri atau sudah masih bersama saudara? Kalau saya memang punya punya jadwal kalau misalkan malam minggu emang diperbolehkan menginap ke rumah Bagas karena itu memang rumah saudara. Oh, nah ketika Anda Iya, nginap di rumah Bagas, berarti asumsi kita atau kemungkinan malam setelah dari pasar malam itu Anda nginap di rumah Bagas. iya. Nyenyak tidurnya atau ada mimpi yang aneh? Untuk mimpi mungkin kalau versi saya nggak ada. Saya kayak tidur nyenyak meskipun memang dalam hati masih bertanya-tanya yang tadi itu nyata atau tidak gitu. Hmm, 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 hmm. Nah, saya mau tanya ya, tapi mungkin Anda bisa mengingat-ingat dengan apa ya, dengan seksama atau mungkin berusaha untuk mengingat lagi. Anda pernah mimpi ada berbaring di sebuah ruangan, yang mana ruangan itu seperti ruangan medis. Ruangan medis. Kalau Mimpi nih, dari ini mimpi nih, mimpi ya, di ruangan oke. medis gitu. Seperti Kalau di ruang periksa dokter. Ya, kalau dari Rian mungkin nggak ada sih.
mungkin harus diingat juga. Tapi memang nggak ada sampai ada mimpi kayak bedah atau kayak gitu, kayaknya nggak ada deh, berbaring di rumah sakit ataupun apa itu nggak ada. Pernah mimpi diperiksa orang gitu, secara medis Kayak badan gitu. periksa orang, Diperiksa orang, mimpi diperiksa orang, pemeriksaan medis gitu. sepertinya nggak ada juga. Oke. Ketika kejadian tersebut ya, ketika mungkin Anda kelas 6 SD, nah beberapa hari kemudian itu ada barang yang hilang nggak? Ada apa? Barang yang hilang setelah setelah kejadian itu. Sebenarnya ya seperti kehidupan normal aja sih mah kerja. Kayaknya yang gaji-gaji itu nggak ada. Oke. Nah, apa yang kira-kira membuat Mas Rian ini teringat cerita ini? Kalau saya itu memang kayak masih, kenapa saya selalu teringat, karena saya tuh penasaran aja ke sesuatu yang seperti itu gitu loh. Jadi ketika menginjak SMP pun saya kadang masih keingat hal ini gitu loh. Cuma tetap gak bisa berani cerita, paling cerita itu ke sahabat gitu kalau di SMP juga. Cuma ya itu kadang dia pun sama bilang, ah, apaan sih gitu loh. Gak jelas lah, apalah Hmm. gitu. Pasti tanggapan mereka begitu, sama sampai di SMA pun sama. Cerita kayak gitu orang-orang itu tidak ada yang percaya. Pernah cerita ke keluarga? Nggak ada. Nggak pernah cerita ke keluarga. Iya, bahkan ke istri itu di 2024 masih baru, ketika memang saya udah mulai kembali nulis lagi di 2024, karena waktu itu sudah eh, malas untuk nulis sih. Kalau dulu kan mas senang bikin bikin cerpen gitu atau mungkin Hmm. cerita ngayal, karena Bayat pun sama, ternyata dia juga suka nulis gitu. Hmm, Cuma saya hmm. kembali nulis ini di 2024. Nah, waktu itu kalau boleh tahu nih tanggapan istri gimana gitu? Apakah sama kayak wah mungkin halusinasi atau apa gitu ya? Ya kalau alhamdulillah kalau istri itu, karena memang kita sudah 4 tahun bersama, jadi dia menganggap itu memang ya betul. Dia bilang, oh ternyata pernah misalnya kayak gitu. Jadi dia Hmm. pun ada rasa terheran-heran, ya kagum juga, takjub gitu, karena eh, dia pun tahu kalau saya itu lumayan sulit untuk bercerita gitu loh, karena ya, ya itu lumayan lumayan jarang bercerita, lumayan pendiam orang. Oh, ya, ya, ya. Hmm, 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 hmm. Terus ya baru Anda mulai ini ya menghubungi Mas Nur ya kemudian ya. Iya, Hmm, hmm. sebenarnya sebelum menghubungi juga saya suka masih di SMA itu masih kayak searching, nyari informasi tentang ini. Cuma waktu itu belum nemu beta. Kok makanya saya juga kenapa saya baru tahu di 2024 beta Hmm, info hmm, hmm. itu gitu kan. Anda sekarang tinggal di mana Mas? Kalau boleh tahu? Saya sekarang di Bogor, Parung Panjang. Sekarang saya tinggal di Kampung Cilangkap, Desa Lumpang, kecamatannya Oh, Parung Panjang. oke, oke, oke. Di sekitaran Bogor ya. Nah, ini Iya, kebetulan Mas Rian. Jadi memang di Peta UFO itu, ini yang saya tahu secara pribadi ya Mas. Memang ada iya. kisah di mana orang itu ingatannya ditukar ketika melihat fenomena ini. Nah, nanti saya kasih Anda link ya wawancara saya dengan orang yang bersangkutan. Orangnya dulu tinggal di Tangerang Selatan. Nah, kemudian di Surabaya sendiri, saya domisili Surabaya, juga ada cerita kurang lebih sama, Mas. Tapi nggak mirip banget ya. Ada beberapa yang sama dari ceritanya Mas Rian. Gitu sih dari saya. Nah, mungkin Mas Dwi bisa menambahi gitu ya, atau bertanya sesuatu dari Mas Rian gitu. Iya, iya. Pada prinsipnya sama sih itu ya, pengalaman-pengalaman seperti itu tuh. Hmm, hmm, hmm. Jadi eh, Mas Rian sama teman-teman tuh nggak sendirian ya, sama persis. Cuma memang yang memang harus diperdalam sih seperti pertanyaan saya tadi itu aja. Rata-rata tuh kalau ada kayak semacam kehipnotis gitu, itu biasanya Iya. waktunya agak memanjang. Jadi diperkirakan saya sampai rumah setengah 10, ternyata kenyataannya jam 11, misalnya gitu. Nah, Rata-rata benar-benar. seperti itu. Makanya saya agak tertarik tadi nanya, nanya waktunya itu. Dipastikan lagi sama teman-teman yang lain deh. Coba ada yang inget nggak waktu sampai rumah tuh jam berapa?
atau ada yang ditegur sama bapaknya apa ibunya sih, siapa teman Mas siapa Bagas ya, mungkin ya seperti itu. Terus kalau tadi saya nanya itu suara mesin yang kasar kayak suara mesin cuci gitu, itu memang rata-rata seperti itu. Nah, itu banyak hal ya. Ini kalau saya ngelihat sih memang secara umum nih nggak bohong ya, Iya, iya sih. halusinasi ya. Karena memang terkait dengan konfirmasi kasus-kasus sebelumnya. Ya bisa diperdalam lagi nih sebetulnya. Mungkin ngobrol sama teman-temannya dulu nih Mas Rian ya. Nanti lanjut ini lagi, Nah, coba wawancara mungkin lagi. ditanya ini Mas, teman-temannya atau saudaranya bisa ditanya. Mungkin ada yang pernah mimpi ada di ruang medis gitu. Saya khawatir kalau ada kemungkinan mungkin kalian diambil kemudian dikembalikan lagi gitu. Tapi di kita tidak ada yang kayak sakit ataupun ada mungkin tidak ada sih kayak sakit sampai harus sakit keras gitu nggak ada sih. Kayak berjalan normal aja. Makanya ketika ya saya tahu internet juga ya kita searching dong maksudnya untuk memastikan kalau memang seperti itu ada atau tidak gitu loh. Makanya Hmm. ketika kita mendapati informasi ataupun dari buku juga ada kasus penculikan, kita sujud syukur gitu. Kita itu tidak ada yang diculik, lima-limanya utuh gitu. Cuma ya itu, saya itu Iya. kayak ya udah kayak gila sendiri aja dengan imajinasi saya sendiri gitu kan. Saya mau bercerita takut, ya kan karena banyak penolakan dari mereka gitu kan bilang aneh lah, apalah. Karena memang saya sendiri ya memang mainnya terbilang sama anak-anak kayak karena kelas 4 ataupun kelas 5 gitu. Jadi ketika saya SMP pun masih main sama mereka yang masih SD. Gitu loh. Jadi kalau karena ya kalau kata mereka main sama saya seru gitu loh. Jadi, jadi mereka yang ikut dan ngekor. Berarti dalam circle pertemanan itu, Eh, pertemanan ini Mas Riani yang paling tua ya? Iya, paling tua. Karena kalau Padlan itu meskipun kelas 6 secara umur dia harusnya seumuran Bagas karena dia itu sekolah kelas satunya lebih awal. Hmm. Iya, makanya saya dituakan di situ. Hmm. Sekarang melihara binatang apa di rumah? Ada binatang peliharaan nggak? Kalau di rumah memang senangnya ya kucing. Kucing aja sih. Ya, jadi sekarang sayang sama binatang ya. Kalau sayang sama binatang memang dari dulu udah sayang terutama kucing. Oh gitu ya. Teman-teman yang lain juga ya. Kalau teman-teman yang lain baik masih. Makanya waktu itu kita itu berdua kayak terkoneksi kalau kita itu lumayan peka sesuatu yang goib. Hmm. Karena sama baik. Jadi kalau di kita di circle kita itu yang sering menceritakan sesuatu yang goib itu ya saya sama baik. Gitu. Oh Karena ya kita itu lumayan peka iya. kayak dengan suara-suara goib atau apa gitu. Jadi kita baik Hmm. ataupun Rian ini sering cerita sesuatu yang seperti itu. Kayak kayak apa Mas suara goib ini kayak apa kalau boleh tahu contohnya? Ya kayak suara kayak manggil atau bahkan juga Ya, mungkin ini aja lah titip, bisa dibuatkan apa namanya sketsa aja itu Oh UFO-nya ya, seperti apa ya, sketsa. Mas Rian aja yang Ah ya, gambar. Anda Terus aja yang menggambar, eh, nanti eh, kirim fotonya ke saya gitu. terus kirim. Saya tunggu Amin. sketsanya, ya. Ya, saya juga Ya, tim minta UFO. Ya, ya. kalau misalkan Mari, nanti ya. Mas Riza, kalau misalkan nanti kayak kita ada sesi kayak gini lagi boleh tidak Boleh, boleh, dengan boleh. informasi yang lengkap gitu loh. Ya, Setelah boleh. saya menyelesaikan ya puzzle saya gitu loh. Hmm. Iya, karena jujur saya baru baru berdiskusi itu sekarang aja sama teman-teman setelah Hmm. semua sibuk real life, kita nggak ada yang kepikiran untuk ngebahas ini. Makanya Bayat juga bilang, apa sih bahas ini dalam banget gitu loh. Tadi begitu. Iya. Ya, boleh, Mas, boleh, boleh. Ya. Mari, Mas Rian, terima kasih ya. Hari, selamat malam.